Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Memiliki 2.850 alumni yang tersebar di beberapa daerah, program Pasca Sarjana USM sukses melepas 59 calon wisudawanya baru-baru ini. Program Pasca Sarjana Universitas Semarang kembali melepas 59 calon wisudawan yang terdiri dari 21 orang magister manajemen, 21 orang magister hukum, dan 17 orang magister psikologi untuk mengikuti wisuda Universitas Semarang ke-72. Hingga saat ini Pasca Sarjana Universitas Semarang telah memiliki alumni sebanyak 2.850 orang yang tersebar di berbagai daerah. Dalam sambutannya, Direktur Pasca Sarjana USM Profesor Dr. Indarto SEMSI menyampaikan selamat pada para lulusan setelah menyelesaikan studinya di Pasca Sarjana dengan baik. Semoga kelulusannya berkah, membawa manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian beserta keluarga, mengembangkan karir Bapak Ibu sekalian, ya, dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian beserta keluarga. Ucapan selamat juga kami sampaikan khususnya kepada keluarga calon wisudawan wisudawati, karena atas andil dari suami, istri, orang tua dari calon wisudawan wisudawati, maka para calon wisudawan bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Kusuma Ardani Eskom. Dalam kesempatan tersebut, Pasca Sarjana USM memberikan penghargaan pada lulusan terbaik dari masing-masing program studi. Wisudawan Magister Hukum Imaduddin SIMH menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh pengajar yang ada di Pasca Sarjana setelah berhasil menyelesaikan studinya dengan baik. Kami mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana, kepada Bapak dan Ibu Ketua Program Studi, kepada seluruh staf dan tenaga administrasi, dan juga kepada seluruh para dosen yang telah memberikan bimbingan kepada kami selama kami menjalani perkuliahan di Universitas Semarang ini. Kemudian bunga melati harum mewangi, burung berkicau di ujung dahan. Terima kasih setulus hati atas semua kebaikan dan bantuan. 2, cheers. Ya, senyum. Satu lagi USM Jaya ya. USM Jaya. USM Jaya. Program makan bergizi gratis yang dianggap beberapa orang akan mengalami beberapa kendala ini akhirnya berjalan sesuai dengan yang dicanangkan. Meskipun tetap tidak lepas dari kekhawatiran beberapa masyarakat yang masih pro kontra menanggapi program ini. Keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan janjinya menyediakan makan bergizi gratis memasuki proses transisi yang baik. Program ini juga dibekali dengan alokasi anggaran yang sangat besar jika dibandingkan dengan belanja program perlindungan sosial lainnya. Ketika makan bergizi gratis dimulai, seluruh masyarakat berharap adanya perubahan yang nyata. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, Profesor Dr. Insinyur Rohadi MP menyoroti bahwa program makan bergizi gratis ini menjadi program investasi jangka panjang yang baik untuk generasi mendatang. Kita optimis, Mas Pandu. Jadi program makan bergizi gratis ini program monumental dari Prabowo Gibran. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa karena ini program investasi jangka panjang. Ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi. Ada 4 kelompok. Kelompok pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, ibu menyusui, ibu hamil.
Itu akan di-push tentang pemenuhan gizinya. Ini sesuatu yang luar biasa menurut kacamata di bidang ilmu pangan. Begitu, Mas Ban. Beberapa poin penting harus diperhatikan dalam program makan bergizi gratis. Terdiri dari keamanan yang harus dijaga serta kecukupan kalori dalam makanan dengan sumber karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang cukup. Profesor Dr. Insinyur Hadi MP mengungkapkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus mengetahui beberapa hal penting yang harus terkandung dalam makan bergizi gratis sebelum makanan sampai pada peserta MBG. Namanya SPPG itu kan yang melayani, memberi ransom itu. Ya. Mereka harus paham tentang sanitasi, paham nilai gizi, paham menilai bahan baku makanan, kapan makanan yang layak, kapan yang sudah layak, makanan tercemar. Mereka sudah paham itu. Dan itulah yang mestinya mereka diberikan penyuluhan, berikan edukasi, penataran, ya, alat-alat makanannya, cara menyajikan, ukuran kalori, menilai, mengukur kalori, mereka yang harus diberi pemahaman itu. Oke, baik. Dan itu kami dari Fakultas Teknologi Pertanian itu memiliki kompetensi kalau dilibatkan dalam program MPG. Menunjukkan kembali semangat kerukunan antar umat beragama, pemerintah Kota Semarang bersama umat Kristiani sekota Semarang menggelar perayaan Paskah Kota Semarang 2025 pada Jumat 23 Mei 2025. Paskah Kota Semarang 2025 diadakan kembali setelah terakhir kali pada tahun 2018 lalu. Tahun ini, perayaan Paskah 2025 mengusung tema Kebangkitan Kristus membawa harapan bagi semua. Rangkaian acara ini akan diawali dengan drama teatrikal penyalipan Yesus Kristus dan dilanjutkan dengan karnaval Paskah yang dimulai dari Gereja Belenduk. Perayaan Paskah di Kota Semarang ini menjadi momen penting bagi umat Kristiani untuk bisa bekerja sama sebagai panitia. Kemudian kami merancang acara yang harapannya bisa membawa kegembiraan, sukacita bagi masyarakat Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Ibu Agustina turut hadir dan menyaksikan langsung visualisasi Jalan Salib. Dengan adanya acara ini, ia berharap kerukunan umat beragama di Kota Semarang semakin meningkat. Ya, harapannya kerukunan beragama di Kota Semarang semakin meningkat dan seluruh komponen yang ada di Kota Semarang ini kita beri peran untuk bersama-sama membangun Kota Semarang. Ogoh-ogoh, terus kemudian sambutan untuk Biksu Tudong, terus berbagai macam acara dari teman-teman yang muslim juga banyak sekali dan ini akan meningkatkan indeks toleransi di Kota Semarang. Panitia juga menyediakan pelayanan sosial di sekitar trotoar depan Balai Kota. Pelayanan sosial itu meliputi potong rambut dan pijat gratis yang terbuka bagi masyarakat umum. Acara ini ditutup dengan menggelar pujian dan penyembahan Paskah bersama yang diikuti oleh para tamu undangan dan peserta yang diselenggarakan di halaman depan Balai Kota Semarang. Pasca insiden terjatuhnya siswa dan guru yang tergelincir akibat licinnya lantai tertutup endapan lumpur pasca banjir, Sekolah Dasar Negeri 1 Pelem minta bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Blora. Tidak meminta bantuan perahu ataupun logistik, namun meminta bantuan untuk menyemprot endapan lumpur sisa banjir. BPBD Blora lakukan pembersihan fasilitas umum untuk bidang pendidikan seperti bangunan sekolah tampak di SD Negeri 1 Pelem yang berada di wilayah Kecamatan Kota Blora. Di sekolah tersebut bahkan dibantu tim dari BPBD Kabupaten Blora dengan menggunakan 2 mobil tangki air. Kemudian air dari tangki dialirkan dan disemprotkan ke ruang dan halaman yang masih dipenuhi lumpur. Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Blora Agung Triyono di Blora menjelaskan, pihaknya melakukan kegiatan pasca banjir yakni membantu bersih-bersih di lembaga pendidikan. Menurutnya sejumlah fasilitas umum pendidikan lembaga keagamaan memang terdampak banjir lantaran ikut terendam. Salah satunya di SD Negeri 1 Pelem yang meminta bantuan untuk halaman sekolah yang masih terdapat endapan lumpur untuk disemprot. Penyemprotan dilakukan pasca adanya insiden seorang siswa dan guru yang terjatuh akibat licinnya lantai halaman sekolah. Minta bantuan ke BPBD itu
karena pasca banjir itu ada lumpur yang mengendap di lapangan. Terus ada anak yang jatuh, jadi kita minta bantuan ke BPBD untuk membersihkan sisa lumpur yang ada. Karena licin itu ya? Iya, karena licin. Terus tadi pagi itu ada ibu guru yang mau terjatuh saat mengendarai sepeda motor mau parkir di parkiran guru. Pembersihan endapan lumpur di SD Negeri 1 Pelem dilakukan usai mendapatkan laporan dari pihak sekolah dengan bersurat ke BPBD Blora. Tidak hanya endapan lumpur di halaman sekolah saja yang disemprot, namun lubang-lubang selokan juga menjadi sasaran untuk disemprot, lantaran masih banyak ditemukan ranting dan dedaunan kering yang menyumbat aliran tersebut. Untuk saat ini yang kita laksanakan adalah pembersihan fasilitas pendidikan SDN Tempel 2 pasca bencana banjir. Pelem 1 pasca. Setelah mendapat laporan atau gimana tadi? Karena keterbatasan personil kami, kita melaksanakan respon pembersihan berdasarkan laporan dari masing-masing fasilitas umum ataupun pendidikan. Dari Blora, Jawa Tengah, Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemerintah Kota Semarang telah menangani banjir yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Tepatnya di Pos 1 akibat jebolnya tembok pembatas sepanjang 25 meter pada Jumat 23 Mei 2025. Akibatnya sejumlah lokasi di Pelabuhan Tanjung Emas tergenang air dengan ketinggian hingga 50 cm. Camat Semarang Utara Siwi Wahyuningsih menyampaikan bahwa jebolnya pembatas tembok tersebut karena arus dan air pasang yang terjadi di wilayah tersebut. Untuk menangani bencana tersebut, pihaknya telah menyiapkan sandbag untuk menambal tembok pembatas yang jebol dengan pompa air dari Pelindo dan BPBD Kota Semarang guna mengurangi genangan air. Sebelumnya, BPBD Kota Semarang juga telah melakukan evaluasi dan penanganan banjir di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro P. Martanto, membenarkan informasi tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi dan penanganan. Kalau tembok pembatas itu kan mungkin ada ausnya ya, kita juga nggak tahu yang namanya alam, kebetulan ini kan baru air pasang. Kalau air pasang jam-jam sore itu memang biasa air rob gitu. Cuma ini kebetulan pas ya, karena mungkin derasnya dari rob itu tadi, kemudian tembok pembatasnya jadi sekitar 25 meter roboh. Ini dari BPBD, kemudian DPU, Pelindo, kita sudah bersinergitas. Ini nunggu robnya turun karena akses jalan ke sana kan tidak bisa dijangkau gitu. Sehingga kalau ini sudah mulai turun nih, sebentar lagi pukul 8 nanti sandbag dari Pelindo dan juga PU akan segera meluncur ke sini. Sementara itu, salah seorang saksi mata yang juga bekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Wahyu bercerita tembok pembatas jebol sekitar pukul 14.30 WIB. Tak berselang lama air langsung mengepung area Tanjung Emas. Tak berselang lama kemudian, sebagian pekerja di area Pelabuhan Tanjung Emas dipulangkan, sementara sebagian pekerja lainnya masih bertahan di lokasi untuk mengamankan barang-barang di kantor. Wahyu juga mengaku karena mengamankan barang-barang di kantornya, ia justru terjebak di area pabrik. Bahkan motor miliknya mogok akibat terendam banjir. Jam 2-an mas. Jam 2-an jebol? Jam 2 terus jam setengah 3 udah banjir. Setengah 3 udah banjir? Berarti 30 menit udah naik semua ya airnya? Udah naik. Oh, gitu. Jadi kan bekerja area sekitar sini berarti? Sini. Di apa mas nama perusahaan? Tirang Jaya. Mas tadi bisa cerita sedikit nggak? Maksudnya setelah jebol air naik kondisi di sini gimana? Karena pekerjaannya dipulangkan atau gimana gitu? Sebagian ada yang dipulangkan mas. Yang sebagian juga ada yang masih di kantor sih. Buat standby jaga-jaga kalau air naik lagi. Kalau jadi kan waktu tahu udah jebol dan air naik apa yang dilakukan? Langsung pindah-pindah barang mas saya mas. Barang-barang yang di dalam kantor yang di dalam. Ya, soalnya deres banget mas itu. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Guna membantu logistik bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Blora, pemerintah mendirikan dapur umum, di antaranya di Desa Mojo Rembun dan di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan. Pendirian dapur umum itu berada di Balai Desa Mojo Rembun dan di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Tampak ibu-ibu PKK sibuk memasak, ada yang memotong-motong cabai, ada pula yang menggoreng tempe. Tampak pula ada sekarung beras yang siap untuk dimasak. Camat Kradenan Tarkun mengatakan jika meski banjir surut, tak lantas warga bisa beraktivitas dan bekerja.
Mereka masih disibukkan dengan membersihkan rumah dari lumpur. Warga yang biasa berjualan tak bisa sehingga terpaksa menutup warung. Semalam terendam. Dapur umum di desa tersebut disiapkan untuk 400 porsi nasi bungkus guna dibagikan ke warga-warga desa. Nanti setelah dibungkus akan bagikan ke warga yang terdampak banjir. Dengan kebanjiran, warga kesulitan masak sebab dapurnya juga turut basah, terlebih sebagian besar warga rumahnya dari kayu. Selain dapur umum, ini juga kami sediakan dapur umum di 2 desa, ada dapur umum, di semuanya ada dapur umum. Selain itu, kami dari pemerintah kecamatan mengusahakan permohonan bantuan, khususnya sembako, Pak. Sembako ini sudah proses kita, karena ini kami mendata, data itu nanti berdasar kita dan kronologis itu untuk dasar kita mengajukan permohonan ini. Yang kami lakukan untuk upayakan untuk mengajukan permohonan ke dinas-dinas terkait. Tarkun menjelaskan jika selain ada dapur umum, pihaknya sedang berusaha agar warga mendapatkan bantuan sembako. Dari data, setidaknya ada 800 kepala keluarga yang diajukan mendapatkan bantuan. Bantuan itu diajukan kepada dinas terkait seperti Dinsos. Pemirsa, komunitas pencinta kuliner Indonesia di kota New York kembali mempromosikan makanan Indonesia melalui festival makanan yang diadakan di kawasan bergengsi Upper Manhattan. Lebih dari 1.000 warga lokal datang ke festival ini. Berikut laporan tim VOA New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dina Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru-baru ini diaspora Indonesia di kota New York kembali mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia melalui festival bernama New York Indonesian Festival. Sekitar 1.000 orang warga New York datang membeli makanan dan menikmati pertunjukan seni tradisi Indonesia. Festival yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat New York Indonesian Festival ini menutup ruas Jalan 68 Street, Upper New York, tepat berada di depan kantor perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York. It's great so far. It seems like a lot of people like it. There's long lines, but the food is good. And satay and rice cakes, and then we got some fritters that we've already eaten. They were delicious. Di atas panggung pertunjukan tampil berbagai pertunjukan, mulai dari tarian tradisional Indonesia, live music, hingga penampilan penyanyi dangdut asal Amerika. Para penonton ikut bergoyang. Organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika atau Permies New York juga turut berpartisipasi dalam acara ini. Mereka menjual minuman khas yang diracik sendiri. Profits from this booth is going to be given towards like Indonesian student events. Like the rest of the proceeds that we have, we donate to charity, and then we'll pick a charity at the end of the year for that. Kedepannya sih, kalau saya sendiri personally, kita akan terus membuat. Meskipun Indonesian Street Festival bakal dilaksanakan lagi dengan konsul jenderal yang baru. Jadi hopefully kalau mungkin di tempat yang sama, tapi bulan yang berbeda. Acara ini cukup berkesan ya, karena banyak sekali vendor-vendor yang hadir gitu ya. Kita ada 9-10 vendor makanan dan juga ada beberapa vendor yang budaya gitu. Dan ini sangat bertepatan banget dengan acara program KJRI gitu, program Indonesia Spice of the World. Jadi salah satu tujuan kami adalah bagaimana bisa meningkatkan ekspor rempah-rempah Indonesia ke luar negeri, termasuk meningkatkan jumlah restoran Indonesia di luar negeri. Naratama, Andira Inaya, dan Randy Wicaksana, VOA New York.